Selebeu. Malam ini Ahlan akan memenuhi undangan ceramah tablik akbar. Dari ranjang Helwa menatapi Ahlan yang tengah bersiap-siap memakai sarung dan melilitkan sorban di kepalanya. Beberapa kali Ahlan mengulangi lilitan sorbannya yang sempat gagal. Melihat itu Helwa tergerak untuk membantunya. "Sini Paus biar aku bantu, kebetulan aku emang tahu cara memakainya," ucap Helwa saat ada di hadapan Ahlan. Ragu-ragu Ahlan memberikan sorbannya. "Beneran bisa?" tanya Ahlan tak yakin. "Lihat aja nanti," jawab Helwa, lalu Ahlan duduk di kursi meja rias. Helwa mulai melilitkan sorban putih motif hitam di kepala Ahlan dengan begitu rapi. "Nah, dah selesai, aku bisa bukan?" seru Helwa. Ahlan bercermin tampak kagum dengan hasil lilitan sorban di kepalanya. "Ya udah, aku berangkat dulu," pamit Ahlan. "Ait, tunggu dulu." Helwa menghentikan langkah Ahlan. "Apa? Kayaknya ada yang kurang." Helwa mengambil celak, "Pakai ini biar lebih beraura." Ahlan mengangguk. "Boleh." Helwa mendekati Ahlan, menangkup wajah Ahlan dengan sebelah tangan, sedangkan tangan satunya mengoleskan celak di mata Ahlan, hingga menyebabkan wajah keduanya nyaris tanpa jarak. Ahlan memandangi wajah Helwa yang nyaris sempurna dengan kecantikannya, yang kini begitu dekat dengan wajahnya. "Dah selesai," ucap Helwa seraya tersenyum. "Cocok banget, kayak ada aura Habib-Habibnya gitu." Imbuh Helwa memuji Ahlan, sedangkan yang dipuji hanya tersenyum. Saat ini Helwa dan Ahlan tengah berada di kantor sekolah, masih sepi sebab masih jam 6 pagi. Guru dan siswa-siswi masih belum datang. Ahlan sengaja datang awal karena ada keperluan. "Ahlan Adhil Faradis." Terdengar Helwa tengah membaca biodata Ahlan yang terletak di meja guru khusus milik Ahlan. "Aku baru tahu sekarang nama Ustadz, kalau Ustadz sendiri tahu gak namaku?" Helwa melirik Ahlan yang masih sibuk dengan laptopnya. "Helwatus Salwa," jawab Ahlan tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop. "Kok tahu? Padahal kan selama Ustadz masuk ngajar kita belum pernah ketemu, sebab aku diskors." Helwa menarik kursi lalu duduk di depan Ahlan. "Atau jangan-jangan Ustadz sudah tahu aku dari sebelum-sebelumnya, lalu Ustadz naksir aku, lalu juga tahu aku akan menikah sehingga sengaja datang ke pernikahanku agar Ustadz yang dinikahkan denganku, tetapi sebelumnya Ustadz telah menyuruh seseorang untuk menculik Hufair sehingga..." Helwa segera menghentikan ocehannya saat Ahlan dengan tajam menatap dirinya. Lama Ahlan terdiam. "Karena apa aku harus naksir kamu?" Akhirnya Ahlan bersuara. Helwa mengedip-ngedipkan matanya tampak berpikir. "Ya, mungkin karena aku cantik," jawab Helwa. Ahlan tersenyum kecut, walaupun begitu dalam hati Ahlan membenarkan Helwa memang cantik. "Lalu, karena apa juga aku harus nikahin kamu?" Helwa kembali mengedip-ngedipkan matanya mendengar pertanyaan Ahlan. "Ya, karena karena Hufair calon suamimu tidak datang," potong Ahlan el cepat. Seketika Helwa tercengang dengan masih memandangi Ahlan. "Ia meninggalkanmu," sambung Ahlan. Mendengar itu Helwa tiba-tiba memenamkan wajahnya ke meja lalu menangis terseduh-seduh. Ahlan menoleh ke sembarang arah sambil tersenyum kecut, lalu kembali melirik Helwa. "Kenapa nangis? Memang sesakit itukah yang katanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya?" Mendengar itu Helwa segera mendongakkan kepalanya dan menatap Ahlan. "Ini bukan masalah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Paus, tapi aku ditinggal pas lagi malu-malunya. Kebayang gak apa kata orang saat itu ketika Hufair gak datang? Biar ngesek banget gak sih tuh orang? Gak mikir apa kalau aku tuh malu. Malu pokoknya malu banget deh." Teriak Helwa sambil menghapus sisa air matanya kasar. "Gak usah teriak gitu. Tenang aja, stok malu kamu masih banyak, gak bakalan habis," ujar Ahlan santai. Helwa hanya mendelik ke arah Ahlan yang masih tersenyum kecut. "Hampir jam 6:30, pergilah ke kelasmu."
Tita Ahlan sambil kembali mengetik di laptopnya. Helwa berdiri sambil membetulkan letak roknya dan jilbabnya yang lepek karena menangis tadi. Perlahan melangkah, namun berhenti kembali menatap Ahlan yang masih sibuk dengan laptopnya. Ahlan melirik sebentar. Apa? Ustaz lagi punya wudhu kah? Pelan tapi pasti Ahlan menggeleng. Helwa mengulurkan tangannya ingin bersalaman. Agak ragu, Ahlan menyambut uluran Helwa. Maaf ya Ustadz, saya mengacung sengaja jadi istri Ustadz. Ini terjadi di luar perkiraan saya. Setelah mengatakan itu Helwa segera melangkah menuju pintu, namun lagi-lagi berhenti, menoleh menatap Ahlan, perlahan menghampiri Ahlan lagi. Kenapa? Tanya Ahlan. Itu Ustadz, saya masih penasaran, itu Ustadz tahu dari mana nama saya? Ahlan menutup laptopnya. Oh itu, saya tahu saat akad nikah. Apa? Helwa membulatkan matanya. Tahu gitu tadi aku. Entahlah. Kenapa? Ya malu aja. Tadinya dah mikir aneh-aneh. Ya nggak apa-apa. Sudah kubilang stok malumu masih banyak. Heish. Ahlan keluar dari sekolah menuju parkiran bersama dengan Helwa untuk pulang. Sekarang Helwa mulai kebal dengan olok-olokan yang dilontarkan padanya. Ia sadar mereka hanya iri padanya, oleh sebab itu ia semakin menampakkan bahwa ia baik-baik saja. Masuklah dulu ke dalam mobil, aku masih ada urusan sebentar. Helwa mengangguk disusul Ahlan melangkah pergi ke dalam sekolah. Gimana rasanya jadi pencokor? Helwa sempat kaget dengan kehadiran Hulia yang tiba-tiba. Pencokor? Helwa tampak bingung. Iya, pencuri cowok orang. Tekan Hulia. Seketika Helwa tertawarnya. Yang mana cowok kamu? Hufair? Apa Ustadz Ahlan? Awalnya Hulia memang naksir Hufair, tapi Hufair malah jadian sama Helwa. Walaupun tak ada niatan ingin pacaran sama Hufair, tetap aja Hulia merasa sakit hati dan merasa tersaingi oleh Helwa. Tapi rasa benci pada Helwa berakhir dengan kehadiran Ustadz Ahlan di sekolahnya sebagai guru baru. Apalagi Ustadz Ahlan sering diolok dan dijodoh-jodohkan dengan Hulia dengan alasan serasi sama-sama pinternya, Hulia yang sebelumnya lulusan pesantren tahfidz dan jago bahasa Arab. Sehingga Abah Hulia ada keinginan ingin meminta Ahlan untuk bertunangan dengan Hulia dan menikahkannya 3 bulan ke depan yang mana Hulia di situ telah lulus sekolah. Namun semua harapannya musnah saat ayah Helwa meminta Ahlan untuk menikahi Helwa. Dengar Helwa, aku duluan yang menyukai Ustadz Ahlan. Jadi apa yang sudah menjadi milik Hulia tidak akan menjadi milik Helwa. Hulia tersenyum sinis sambil bersedekap dada. Oh ya, kamu yang menyukai, tapi aku yang jadi istrinya, lihat ini. Helwa memamerkan cincin mahar dari Ahlan. Melihat itu Hulia makin panas, cincin itu Hulia pernah lihat ada di sampul sosmed Ahlan dengan keterangan bahwa itu cincin turun-temurun dari nenek Ahlan. Waktu itu Hulia berharap ialah yang akan memilikinya. Dan suatu saat itu akan menjadi milikku Helwa, kamu jangan bangga dulu, Ustadz Ahlan tahu mana yang berlian mana batu kerikil. Senyuman Helwa lenyap seketika. Melihat itu Hulia merasa puas. Kau tahu sendiri kan, potensi kita jauh berbeda yang bisa membuat Ustadz Ahlan sadar bahwa kamu tidak pantas untuknya. Semua orang banyak yang bilang akulah yang pantas dan serasi, sama-sama pintarnya. Hulia tersenyum sinis penuh kemenangan. Helwa. Ahlan tiba-tiba datang dan menghampiri Helwa. Kenapa belum masuk? Tanya Ahlan. Helwa segera tersenyum. Mau masuk kok. Cuma nungguin Ustadz. Ahlan hanya berohria sambil melangkah yang langsung disusul Helwa. Namun sebelum itu Helwa sempat menghampiri Hulia yang masih berdiri di tempat. Maaf Hulia, kamu pintar, tapi sayang cantikan aku, selebeu. Helwa kembali menyusul Ahlan dengan berlari-lari kecil memasuki mobil. Ikhlas membawa berkah. Entah keberapa kalinya Helwa membaca ulang-ulang soal ulangan di depannya. Pelajaran agama bukanlah ahlinya,
apalagi ini bukan pilihan ganda melainkan asai. Udahlah, semalam dirinya tidak belajar lagi. Sesekali Helwa melirik Ahlan di depan meja guru sana tampak tengah menulis-nulis di kertas. Iseng Helwa mengambil handphone mengirim siapa tahu Ahlan lagi promo. Ustadz, please, nomor 1 aja. Pesan berhasil terkirim, disusul bunyi notifikasi HP Ahlan di depan sana. Ahlan sekilas melihat handphone dan tampak membukanya. Helwa melihat pesannya masih centang abu-abu. Tak lama dari itu tiba-tiba profil Ahlan hilang. Ish, diblokir, sebel Helwa. Ustadz, saya sudah selesai. Hulia mengacungkan tangannya. Baik, bawa ke depan. Perintah Ahlan. Hulia melangkah melewati Helwa sambil tersenyum sinis. Perlu bantuanku? Ejek Hulia sambil melirik ke kertas ulangan Helwa yang masih tampak bersih dari tinta pen. Helwa melengos sambil menutupi kertasnya. Kalau mau lewat, lewat aja Huyul. Ara yang ada di belakang Helwa tertawa namun ditahan. Apa itu Huyul? Huyul itu sama dengan tuyul. Bedanya kalau tuyul pencuri uang, sedangkan Huyul pencuri pasangan. Seketika keduanya tertawa namun segera Ahlan tegur. Hulia segera melanjutkan langkahnya. Waktunya tinggal 5 menit. Ahlan memperingati. Helwa kelabakan, 1 soal belum ia isi, karena darurat ia mengambil handphone ingin buka Google, namun bersamaan dengan itu. Tidak ada yang boleh memegang handphone saat ulangan berlangsung. Ish Ustadz. Keluh Helwa. Ia bingung, dari mana Ahlan tahu ia akan buka HP. Ini kita langsung pulang Ustadz. Helwa berjalan membuntuti Ahlan menuju parkiran. Maunya? Ya kemana gitu paus, di rumah terus bosen. Ahlan menoleh ke Helwa yang ada di belakangnya, membuat Helwa menghentikan langkahnya. Bulan madu juga nggak apa-apa. Helwa menaik turunkan alisnya saat dipandang Ahlan. Ahlan tampak cuek sambil memasuki mobilnya. Ayo cepat masuk, titah Ahlan sambil membukakan pintu mobil. Kemana ini Ustadz? Seperti yang kamu inginkan. Ahlan memarkirkan mobilnya di depan masjid. Loh, kok malah kesini Ustadz? Protes Helwa. Hari ini, hari Jumat. Jelas Ahlan sambil turun dari mobilnya. Ya, tapi gak di masjid juga Ustadz. Kita kan bisa ke hotel atau di mana gitu. Usul Helwa seraya ikut turun dari mobil. Sedangkan Ahlan menatap heran pada Helwa. Memang apa yang ada di pikiran kamu? Apa? Helwa ikut bingung. Aku mau sholat Jumat. Jawaban Ahlan seketika membuat Helwa harus menutupi mukanya karena malu. Ish, kenapa gak bilang dari tadi? Protes Helwa serambi menahan malu. Kamu tunggulah dulu dalam mobil, kalau bosen bisa pergi ke toko boneka boba seberang sana. Ahlan menunjuk sebuah toko berbagai jenis boneka, lalu memberikan dompetnya pada Helwa. Helwa hanya menatapnya, tanpa mengambilnya. Ambillah, di situ ada uangnya, walaupun gak banyak. Ucap Ahlan, ragu-ragu Helwa pun mengambilnya. Aku sholat dulu, habis itu baru kamu sholat zuhur. Hampir 1 jam Helwa menunggu Ahlan di parkiran. Di dalam masjid terdengar Ahlan tengah membaca khutbah. Karena cukup bosan, Helwa melangkah menuju toko boneka boba yang ada di seberang jalan. Sesampainya di toko matanya langsung tertuju ke boneka boba taro kesukaannya, lantas ia mengambilnya dan ingin membayarnya. Namun tiba-tiba, maaf kak, ini saya duluan yang mau beli. Seorang wanita seumuran Helwa berpenampilan modis merampas boneka dari Helwa. Ih, apaan sih? Saya duluan kok. Helwa kembali merampas bonekanya. Ih, kok ngayal sih dibilangin aku duluan? Sanggah wanita tersebut, hingga terjadilah hal tarik-menarik merebutkan boneka. Feli, ada apa ini? Seorang pria tampan berperawakan artis Korea tiba-tiba datang. Helwa yang tak asing dengan suara tersebut lekas menoleh,
dan mendapati Hufair di sana. Sontak Helwa dan Hufair sama-sama terkejut, namun Helwa berusaha segera menguasai keadaan. "Sayang, ini loh, dia ngerebut bonekaku." Rengek wanita bernama Feli tersebut pada Hufair. "Oh, ini ayang kamu toh. Siapa namanya tadi? Feli? Sedangkan nama kamu Hufair. Cocok tuh jadi produk Falafli." Ejek Helwa. Hufair hanya menatap Helwa dengan ekspresi yang entahlah. "Helwa? Apa panggil-panggil?" Potong Helwa cepat. "Sayang, dia siapa? Kok kenal sama wanita model kayak gitu sih?" Feli menatap Helwa dengan tatapan mengejek. Dia, mantan aku." "Ih, Oga ya, gak ada mantan-mantan. Terlalu gengsi aku punya mantan pria macam kamu." Tukas Helwa tak terima. "Helwa, please ke satu, I'm sorry. Aku ada alasan waktu itu gak dateng. I know you're disappointed." Jelas Hufair. "Idih, pedamat bilang aku kecewa. Malah aku bersyukur im happy to be married." Helwa menunjukkan jari manisnya yang terlingkar cincin nikah. "Helwa, you're serious?" Hufair gak percaya, membuat Helwa tersenyum puas. Lalu Hufair mendekat hendak menyentuh tangan Helwa. Namun tiba-tiba Feli mendorong kuat-kuat Helwa. "Af!" Jerit Helwa yang terbentur tembok. Ia memegangi kepalanya yang terasa sakit. Hufair tampak ingin menolong Helwa namun segera Feli tahan. Helwa berusaha berdiri. Ia mengepalkan tangannya hendak memukul Feli. "Kontrol emosi Helwa." Tiba-tiba Ahlan datang langsung memegangi tangan Helwa. "Lepasin dulu Ustadz. Biar aku beri pelajaran dulu tuh si gundik Hufair." Helwa kembali maju membuat Feli harus bersembunyi di pundak Hufair. "Udah gak perlu, itu bisa merusak email kamu. Ayo kita pergi." Ahlan menarik tangan Helwa. Helwa menurut. Feli tersenyum mengejek penuh kemenangan. Saat melangkah Helwa tak sengaja melihat oli bekas di bawah meja. Ia tersenyum, lalu mengambilnya dan langsung menyeramkan pada wajah glowing Feli. Sontak Feli langsung menjerit. "M4 tembus, rasain tuh masker hitam oli." Ahlan membawa Helwa ke tepi danau. Keduanya sama-sama terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing. "Aku jadi sanksi?" Celetuk Ahlan yang berdiri di samping mobilnya sambil bersedekap dada. Helwa yang berada di sampingnya menoleh. "Apa? Tadi kamu marah-marah karena didorong si wanita? Atau apa? Atau karena meluapkan emosi sama Hufair? Sebab karena masalah pribadi?" Ahlan tersenyum tampak mengejek Helwa. Sedangkan Helwa mengedip-ngedipkan matanya masih loading. "Hujannya sudah selesai, banjirnya belum surut. Ibarat hubungan sudah kelar, kenangannya masih nyangkut." Ahlan menjelaskan dengan sindiran. "Ide, apa untungnya juga? Iya kalau aku gak dapat pengganti yang setara dengan dia. Tapi nyatanya bukan yang setara lagi, tetapi lebih." Mendengar penuturan Helwa seketika Ahlan termangu. Ia menatapi Helwa tanpa ekspresi. Sedangkan yang ditatap pasang wajah cuek sambil berlalu duduk di hamparan bebatuan memandang danau. Ahlan menyusul Helwa dan duduk di belakang Helwa menikmati buayan angin. Helwa melirik Ahlan yang sedang main handphone, yang sesekali Ahlan membetulkan rambutnya yang diterpa angin. Iseng Helwa mengambil HP lalu memotretnya, dipandangi foto Ahlan yang tak sengaja ia foto ketika Ahlan sedang mengurai rambutnya dengan pandangan menoleh ke samping. Keren. Tiba-tiba muncul ide Helwa untuk memanas-manasi Hufair dengan memposting foto Ahlan di akun sosmednya dengan caption. "Ditinggal pas nikah, ku lepas dengan ikhlas, gantinya kamu ikhlas membawa berkah." Beberapa menit kemudian postingan Helwa banyak yang mengomentari, tidak hanya Hufair bahkan Hulia juga hadir dengan komentar pedasnya. Helwa tersenyum puas, sekali tepuk dua lalat terkapar. Belajar jadi yang soleha. Sekitar jam 1 malam, Ahlan terbangun sebab merasakan berat di kepalanya. Setelah dilihat, ternyata kaki Helwa tengah menimpanya.
Dengan perlahan Ahlan memindahkan kaki Helwa dan membetulkan letak posisi tidurnya. Lalu setelahnya Ahlan kembali melanjutkan tidurnya. Baru saja terlelap, Ahlan kembali terbangun sebab mendengar dengkuran nyaring dari Helwa. Saat membuka matanya, ternyata Helwa begitu dekat dengan dirinya. Helwa tidur dengan berbantalkan bahu Ahlan. Saat ingin memindahkan kepala Helwa ke bantal, sebab bahunya kesemutan, tak sengaja Ahlan menyentuh lengan bajunya yang basah. Setelah diperiksa ternyata iler Helwa. Ahlan menggeleng-gelengkan kepalanya seraya tersenyum. Helwa, Helwa! Lirih Ahlan. Pagi Bu Huyul, ini aku mau mengembalikan buku yang kupinjam kemarin. Helwa menyerahkan buku ke Aulia selaku salah satu penjaga perpustakaan. Makasih ya, ucap Helwa dengan senyum sumringah yang ia sengaja pamerkan ke Aulia. Aulia yang mengerti hanya tersenyum sinis. Foto hasil curian aja bangga. Sindir Aulia mengenai foto Ahlan yang dipostingnya kemarin. Ini bukan sembarang nyuri soalnya, foto yang aku curi, tapi hatinya yang aku dapat. Helwa tak mau kalah. Oh ya, kamu yakin? Aulia berdiri mensejajarkan Helwa. Kamu lupa apa Bagnol kasih? Ustadz Ahlan nikahin kamu itu karena diminta ayah kamu, bukan karena suka sama kamu. Ucap Aulia. Sedangkan Helwa bergeming menunggu kelanjutan Aulia. Saat itu ayahmu meminta Ustadz Ahlan menikahi kamu hanya untuk menutupi malu karena Hufair gak datang, tapi setelah ini. Aulia tersenyum sinis. Siap-siap aja kamu akan jadi janda, lanjut Aulia. Kamu bilang gitu karena gak bisa dapetin Ustadz Ahlan seperti aku kan? Helwa tersenyum tak kalah sinisnya dengan sebelah tangan bertengger di pinggang. Aulia tertawa mengejek sambil berjalan mengelilingi Helwa. Jangan remehkan aku Helwa, kamu tahu sendiri kan aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan dengan cara apapun. Aulia berbicara dengan menatap Helwa tajam. Tugas Ustadz Ahlan hanya menyelamatkan keluargamu dari rasa malu, tidak untuk menjadi suamimu. Jadi setelah itu Ustadz Ahlan akan menceraikanmu. Helwa bergeming, ucapan demi ucapan Aulia saat ini mampu mempengaruhinya. Entah kenapa tiba-tiba ia merasa tak terima jika Ahlan akan menceraikannya. Entah karena sudah mulai menerima Ahlan atau apa ia tidak tahu. Yang pasti ia tak mau berpisah dengan Ahlan. Bayangan tentang Ahlan mengucapkan kata cerai pada Helwa memenuhi kepalanya, karena tak tahan ia segera berlari keluar. Melihat itu Aulia tersenyum puas, sebab berhasil mematahkan perasaan Helwa. Helwa berlari menelusuri koridor sekolah dengan dada bergemuruh. Kak Chan, kakek tahu di mana Ustadz Ahlan? Helwa bertanya saat berpapasan dengan Chandra. Dengan raut bingung Chandra menunjuk. Di aula pertemuan sana, emang kenapa Hel? Helwa tak menggubris pertanyaan Chandra, ia terus berlari, setibanya di sana ia langsung membuka pintu dengan kasar tanpa permisi. Ustadz. Panggilnya di ambang pintu dengan nafas terengah-engah. Di depan sana Ahlan yang tampak sedang presentasi terkejut dengan kehadiran Helwa. Ustadz, aku ingin bertanya. Emosi Helwa mulai tak terkendali sambil meremas ujung jilbabnya. Maaf, nanti bisa ditanyakan di kelas atau di kantor. Ahlan tampak profesional seraya ingin melanjutkan kegiatannya. Tapi aku inginnya sekarang. Helwa keras kepala, lalu kakinya melangkah mendekati Ahlan. Sekarang gak bisa saya lagi. Apa benar Ustadz mau menceraikan saya? Ahlan yang terkejut campur bingung seketika langsung menatapi Helwa yang wajahnya tampak memerah, sesaat tiba-tiba hening. Hingga, mungkin Pak Ustadz Ahlan lagi ada masalah dengan istrinya. Ucap seseorang. Helwa segera menoleh ke samping dan langsung mendapati pemandangan yang bikin ia malu seumur hidup. Di sana terdapat staf yayasan dan guru-guru yang sedang rapat. Helwa merutuki kebod nolhannya. Kenapa ia tadi tidak menyadari saat pertama masuk, cuman gara-gara kekesalannya. Jihkan di sana juga ia lihat ada ayahnya selaku ketua yayasan.
Ahlan dan Helwa menjadi pusat perhatian. Helwa menggigit bibitnya merasa kikuk, sedangkan Ahlan menggusar rambutnya pelan, tampak bingung juga salah tingkah di hadapan para guru lainnya. Hingga Pak Gunawan buka suara. "Rapatnya kita tunda dulu, berhubung ini tepat jam makan." Pak Gunawan mengambil kebijakan untuk menyelamatkan putri dan menantunya. "Mari Pak Bu, kita makan siang dulu biar semangat nanti ngelanjutin rapatnya lagi. Saya yang traktir." Lanjut Pak Gunawan yang langsung disambut girang oleh staf guru. Saat ini Helwa dan Ahlan tengah duduk di bangku taman sekolah. Helwa mengeluarkan semua unek-uneknya. Mendengar itu Ahlan tak tahan untuk tidak tersenyum. "Tidak menceraikanmu itu adalah syarat utamaku yang aku minta pada ayahmu sebelum menikah." Helwa jelas Ahlan. "Maksud Ustadz?" Helwa tampak bingung. Ahlan menghembuskan nafasnya lalu mulai menjelaskan. "Saat ayah minta tolong padaku untuk menikahimu, aku mengajukan syarat dengan tidak menjadikan pernikahan ini sebagai mainan, yaitu menceraikanmu setelah harga diri keluargamu terselamatkan dari rasa malu. Jadi Ustadz gak akan pernah menceraikan aku?" "Yes!" ucap Helwa cepat. Ahlan kembali tersenyum. "Jika dari awal memang ada niatan untuk menceraikanmu, aku gak mungkin menjadikan cincin sejarah milik keluargaku menjadikan maharmu." Jelas Ahlan lagi. "Apa bikin meleleh hatiku aja deh, baper tahu gak Ustadz?" Suara manja Helwa terdengar menggitik di kuping Ahlan. "Aku tahu, kita menikah tanpa saling mengenal, tapi tidak ada salahnya kita coba jalanin pernikahan ini," saran Helwa. Ahlan bergeming. "Jika memang aku dirasa kurang pantas untuk bersanding dengan Ustadz, aku siap untuk memantaskan diri." Helwa menaik turunkan alisnya. Sedangkan Ahlan menatap Helwa tanpa ekspresi. Karena ditatap seperti itu, Helwa mengedipkan sebelah matanya pada Ahlan. Usai sholat maghrib berjamaah dengan Helwa, Ahlan mulai bersiap untuk menghadiri ceramah majelis yang ditekuninya. Dengan setianya Helwa memandangi Ahlan yang tengah bersiap, mulai dari bersarung hingga bersorban. Helwa melangkah mendekati Ahlan. "Aku ikut ya." Helwa memasang tampang penuh harap. Ahlan tampak berpikir, lalu selanjutnya ia menganggukkan kepalanya. Sontak membuat Helwa bersorak girang. "Ya udah Gi, siap-siap." Titah Ahlan, yang segera dilaksanakan oleh Helwa dengan segera berlari ke arah lemari. "Tapi, aku mau pakai apa ke sana Paus?" Mendadak Helwa bingung saat membuka lemari tak ada baju yang pantas untuk dipakai ke tempat mulia tersebut. Ahlan ikut mencari baju-baju Helwa yang sekiranya bisa dipakai ke acara tersebut. Tapi nihil, semua baju Helwa nyaris tanpa lengan dan bolong-bolong. "Paus, cantik gak?" Helwa memamerkan penampilannya yang tengah berbalut gamis hitam elegan dengan dipadu pasmina yang diserasikan dengan motif gamisnya. Ahlan yang melihatnya berdecak kagum. Helwa yang memiliki wajah Arab keindiaan tersebut mampu membius Ahlan. Tadi, saat Helwa dan Ahlan kebingungan, Alma kakak Helwa yang tak sengaja mendengar dari luar kamar Helwa, meminjamkan gamisnya, sekaligus mendandani Helwa. "Kamu anggun dengan pakaian itu," puji Ahlan. "Ah, jadi malu." Helwa tersipu sambil menutupi wajahnya, gemes. Helwa mendekati Ahlan. "Selfie yuk," ajak Helwa. Ahlan hanya diam, tanpa menunggu persetujuan Ahlan. Helwa merapatkan tubuhnya ke Ahlan dan mendekatkan wajahnya. Lalu mengambil 2 pose foto. "Kamu pakai sandal tinggi?" Helwa mengangguk, biar gak pendek-pendek amat kalau lagi jejer dengan Paus. Helwa nyengir. Saat tiba di tempat tujuan, Helwa tampak ragu-ragu untuk turun. "Kenapa?" tanya Ahlan yang menyadari keraguan Helwa, bahkan tampak gugup. Aku tunggu di sini aja ya," ucap Helwa yang tampak gugup. Mendadak ia trauma mengingat dulu saat menghampiri Ahlan saat ceramah tapi ia malah mendapati cemooh dari jamaah. Ia takut hal yang sama terulang kembali mengingat dirinya yang merasa tak pantas untuk bersanding dengan Ahlan.
Jangan insecure begitu, kita semua sama di sini. Nasihat Ahlan. Akhirnya Helwa turun mengikuti Ahlan. Yang di luar mobil telah banyak orang yang menyambut kedatangan Ahlan. Helwa berjalan di belakang Ahlan yang tangannya tak lepas dari tangan Ahlan melewati sederetan jamaah yang berjejer menyambut kedatangan Ahlan. Setelah hampir mendekati panggung, genggaman tangan Ahlan lepas dari Helwa, sebab Ahlan dituntun untuk naik ke atas panggung, sedangkan Helwa dituntun untuk menempati tempat khusus para istri masyaikh. Helwa merasa sangat dihormati di tempat itu. Saat berbaur dengan para wanita terhormat, ia menyadari bahwa ia menjadi istri dari tokoh yang dihormati oleh masyarakat. Helwa juga ikut terserat dihormati, terlihat dari mereka yang tak membedakan dengan istri lainnya. Helwa diakrabi oleh mereka. Di atas panggung sana, Ahlan tampak sedang mengisi Mauidhotul Hasanah dengan penuh wibawa. Wanita itu kalau sudah cinta jahat, jika dia tidak bisa mendapatkan pria itu, maka wanita lainnya pun harus tidak bisa mendapatkannya juga, lebih baik membunuh atau memenjarakannya. Contohnya cinta Zulaikha ke Nabi Yusuf. Ketika Zulaikha mengejar cinta Yusuf, makin jauh Yusuf darinya. Ketika Zulaikha mengejar cinta Allah, Allah dekatkan Yusuf padanya. Tiba-tiba Helwa merasakan embun menetes dari ubun-ubunnya, lalu mengirik ke ulu hatinya. Saat acara usai, Ahlan turun dari panggung. Banyak orang yang mengulurkan tangannya untuk bersalim. Helwa ikut menyusul Ahlan. Namun saat akan turun, banyak juga tangan dari jamaah wanita yang diulurkan ke Helwa untuk salim, untuk tabarukan dari istri seorang ustadz. Karena merasa dirinya lebih muda, Helwa mencium tangan ibu-ibu yang tadinya ingin mencium tangan Helwa, membuat orang yang melihatnya salut akan kerendahan hati Helwa. "Kenapa diam?" tanya Ahlan yang melihat Helwa diam saja di dalam mobil saat perjalanan pulang. Biasanya Helwa ngoceh, menceritakan pengalaman yang biasanya dilalui. "Ada apa?" tanya Ahlan lagi. Helwa bergeming. Ia menatapi Ahlan lekat. "Kenapa? Ajari aku jadi istri soleha ya Ustadz, agar aku bisa pantas untuk bersanding dengan Ustadz." Helwa menatap Ahlan dengan lekat. Bahkan sangat lekat. "Healing. Cie, Bu Ustadzah, minta barokah doanya dong." Helwa yang baru saja masuk kelas diherankan dengan tingkah Ara yang memperagakan hendak salim padanya. "Emang ada apa sih, Ra?" tanya Helwa bingung, sebab bukan cuma Ara yang melontarkan kata-kata Bu Ustadzah, tapi yang lain tadi juga saat Helwa baru tiba di sekolah. "Emang kamu nggak tahu? Kalau kamu lagi viral di sosmed perkara unggahan video yang diunggah di grup majelis dakwah oleh salah satu jamaahnya?" Ara menunjukkan HP-nya yang terdapat video Helwa semalam saat disalimi oleh beberapa jamaah wanita. Namun saat tangan Helwa ingin dicium, Helwa terlebih dahulu mencium tangan ibu-ibu tersebut. Sehingga caption video itu bertuliskan, "Bidadari Ustadz Sahlan tak hanya memiliki kecantikan wajah, tapi juga cantik hati dengan kerendahan dirinya." Hati Helwa terenyuh. Siapa sangka ketidaktahuannya itu malah menjadi hal baik untuk dirinya. Ia tidak tahu bahwa dengan begitu menjadi salah satu akhlakul karimah dan mengharumkan namanya. "Itu hanya pansos," ucap Hulia yang tiba-tiba muncul. Si Huyul, main fitnah aja," ketus Ara. "Aku tahu kamu sengaja ngelakuin itu biar dapat pujian kan? Kamu bisa menipu mereka, tapi tidak dengan diriku." Helwa maju satu langkah ke hadapan Hulia dengan berkacak pinggang. "Iri bilang bos." Setelah berucap, Helwa segera membalikkan badannya hendak pergi, namun, "Mana ada Ustadzah rambutnya dicat kayak rambut jagung begini?" Hulia menarik jilbab Helwa hingga terlepas dan menampakkan rambut Helwa di hadapan para siswa-siswi yang sontak menyorakinya. "Hulia kamu!" Helwa tampak mengepalkan tangannya emosi, sedangkan Hulia tersenyum bangga dengan apa yang dilakukannya. "Inilah aslinya Ustadzah yang lagi viral di balik gamis panjangnya semalam." Helwa yang tak tahan lagi menahan emosinya segera menyerang Hulia. Ia berusaha menarik jilbab Hulia,
Namun pertahanan Hulia kuat sehingga usaha Helwa gagal. Karena gagal, Helwa mendorong kuat-kuat tubuh Hulia hingga terjungkal ke belakang dan terbentur tiang. Spontan Hulia menjerit sambil memegangi dahinya yang terluka dan sedikit berdarah. "Helwa!" bentak Ahlan yang tiba-tiba datang bersama guru BK. "Hulia duluan yang! Pasang jilbabmu!" sergah Ahlan dengan garang. "Ikut denganku," titah Ahlan saat Helwa telah memasang jilbabnya. "Hulia yang salah, kenapa aku yang dihukum si Ustadz?" protes Helwa saat Ahlan memberikan hukuman membersihkan kamar mandi. "Semua orang tadi sudah melihat bahwa kamu yang mendorong Hulia hingga terluka," seka Ahlan. "Ya tapi, sudah cepat kerjakan biar cepat selesai juga," potong Ahlan sambil berlalu meninggalkan Helwa. Dari kejauhan Hulia yang baru keluar dari ruang UKS tampak tersenyum mengejek Helwa. "Kalau masih pusing atau sakit gak usah masuk jam saya dulu," usul Ahlan pada Hulia. "Gak kok Ustadz, aku mau ikut jam Ustadz. Soalnya kan itu pelajaran kesukaanku," tolak Hulia. "Atas nama Helwa saya minta maaf," ucap Ahlan. "Ya biasa, Helwa emang dari dulu gitu orangnya, tapi aku sudah memaklumi." Dari kejauhan, Helwa yang mendengarnya mengepalkan tangannya tampak emosi. "Bisa gak? Gak usah kecentilan sama suami orang," ucap Helwa menghampiri dan mendorong Hulia. "Helwa!" suara Ahlan agak membentak. "Belain aja dia terus," ucap Helwa sambil berlalu menuju kamar mandi. "Yang salah dibelah, yang benar dipenjara," sindir Helwa melalui potongan lirik lagu. "Kenapa diam saja? Ayo, cepat naik." Titah Ahlan yang melihat Helwa hanya diam saja sebab masih jengkel dengan Ahlan yang lebih membelah Hulia tadi. "Kalau gak mau pulang ya udah," ujar Ahlan santai sambil menaiki motor sportnya. Hari ini ia emang sengaja pakai motor sebab mobilnya di bengkel. Karena takut ditinggal akhirnya Helwa naik juga ke motor Ahlan. "Ustadz, pengen tahu gak jalan pintas biar cepet nyampe rumah?" "Apa?" tanya Ahlan sambil menjalankan motornya. "Nanti aku bilangin, ikuti arahanku ya," ucap Helwa serambi memeluk pinggang Ahlan dari belakang. Saat motor mulai berjalan, Helwa mulai memberi arahan. Ahlan yang memang kurang paham dengan jalan kota tempat Helwa tinggal sebab pendatang baru mau-mau saja ia mengikuti arahan-arahan yang Helwa tunjuk. Beberapa saat kemudian Helwa menyuruh Ahlan berhenti. "Stop di sini Ustadz." Helwa langsung turun. Ahlan membuka helm, lalu melihat ke arah samping yang langsung mendapat pemandangan bangunan mal terbesar di kota itu. Ahlan menoleh ke Helwa. "Kau mengerjaiku, Helwa?" Helwa hanya nyengir kuda sambil menunjukkan jari telunjuk dan tengah membentuk huruf V. Ahlan menghembuskan nafasnya seraya memasang helm. "Ayo kita pu." Belum sempat Ahlan menyelesaikan kata-katanya, Helwa sudah mengambil kunci motor Ahlan dan segera membawanya lari. Helwa kembalikan perintah Ahlan seraya turun dari motor. Helwa berbalik. "Ayo dong Ustadz, healing, sekali-kalinya nengin istri gitu." Helwa terus berlari memasuki mal. Mau tak mau Ahlan pun mengikutinya. Sesampainya di dalam mal, hal pertama dilakukan Helwa ialah mencari hoodie couple. Ahlan dengan setianya membuntuti Helwa ke sana kemari, berasa lagi mengawasi anaknya bermain. "Ustadz, bagus gak?" Helwa menunjukkan dua hoodie putih dengan ukuran yang berbeda. "Bagus," tanggap Ahlan sambil memasukkan kedua tangan ke dalam saku celananya. Lalu Helwa pergi ke ruang ganti, tak lama setelah itu keluar dengan memakai hoodie. Setelahnya ia menyuruh Ahlan untuk memakai hoodie satunya. Helwa terpukau saat Ahlan keluar dari ruang ganti. "Suaminya siapa sih? Kok ganteng banget?" puji Helwa sambil menghampiri Ahlan. Ahlan membuang muka namun di bibirnya mengukir senyum. Helwa kembali menarik tangan Ahlan memilih kacamata untuk dirinya juga untuk Ahlan. Ia ngajak Ahlan untuk berselfie-selfie. Setelahnya Helwa menggandeng tangan Ahlan lagi,
membawanya ke tempat bermain ice skating, dan mengajaknya untuk bermain bersama. Tidak Helwa, aku nggak bisa. Aku tidak pernah yang namanya mencoba-coba permainan, apalagi permainan seperti ini. Ahlan hendak membalikan badannya namun segera Helwa tarik. Coba dulu Ustadz, hari ini pokoknya kita senang-senang. Helwa memasang sepatu seluncurnya, juga memasangkan milik Ahlan di kakinya sebelum memasuki arena ice skating. Helwa menuntun Ahlan yang berkali-kali hampir jatuh. Dengan telaten Helwa mengajarkan teknik-teknik memainkannya. Di sekolah Ustadz guruku, tapi di sini akulah guru Ustadz. Ujar Helwa di sela-sela permainan, seperti biasa Ahlan hanya tersenyum. Ustadz, coba susul aku. Helwa berseluncur menjauh dari Ahlan. Gak bisa Helwa, aku takut jatuh. Ujar Ahlan yang masih berdiri di tempat saat Helwa melepas pegangan tangannya. Gak akan Ustadz, ada aku di sini yang akan siap menangkap Ustadz. Helwa mengulurkan kedua tangannya siap menyambut Ahlan. Ragu-ragu Ahlan pun mencobanya, sedikit demi sedikit ia berseluncur menuju Helwa, namun semakin mendekat Helwa semakin menjauh, Ahlan kembali berselancar dan Helwa pun semakin menjauh. Oh, jadi kamu mau bermain-main denganku Helwa? Ahlan yang merasa tertentang segera menyusul Helwa. Kalau berani ayo kejar aku Ustadz. Tantang Helwa sambil meluncur dengan cepat. Oke? Siapa takut? Ahlan mengejar Helwa yang berada di depannya. Kita taruhan. Lanjutnya Ahlan lagi. Apa? Kalau kamu menang aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi jika aku yang menang maka kamu harus mengabulkan permintaanku. Jelas Ahlan. Oke deal. Ahlan semakin laju mengejar Helwa, saat hampir mendekat Helwa semakin melajukan seluncurannya hingga Ahlan tertinggal jauh. Helwa terlalu mahir memainkannya. Ahlan kewalahan mengejar Helwa, dirinya bukanlah tandingannya yang baru saja belajar. Yakin bahwa Ahlan tidak akan menang, tiba-tiba ia punya ide untuk mengelabui Helwa. Helwa tolong aku. Ahlan pura-pura hendak terjatuh. Helwa yang panik sontak menghentikan seluncurannya dan berbalik ke belakang, lalu tiba-tiba. Brak! Ahlan yang gak bisa ngerem mendadak menabrak Helwa yang berhenti mendadak. Untungnya Ahlan sempat merengkuh tubuh Helwa menukar posisinya sehingga Ahlanlah yang tertimpa di bawah. Ustadz gak apa-apa. Helwa segera duduk nampak khawatir, namun yang dikhawatirkan malah tertawa lepas. Helwa tertegun sejenak melihat Ahlan yang masih tertawa, baru kali ini ia melihatnya tertawa lepas seperti itu. Biasanya Ahlan hanya tersenyum jarang menampakkan deretan gigi rapinya. Helwa tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia meraih HP-nya memotret Ahlan saat tertawa, mengabadikan di HP-nya. Segitunya sih Ustadz, kayak nggak pernah ketawa aja. Helwa berucap seraya duduk di samping Ahlan. Ahlan menoleh pada Helwa bisa jadi. Helwa bergeming, Ahlan menyelonjorkan sebelah kakinya, sedangkan kedua tangannya menyanggah tubuhnya, dengan wajah mendongak ke atas. Terima kasih Helwa, lirih Ahlan. Helwa masih bergeming sambil menatap Ahlan, lalu ia berpaling, mengedarkan pandangan ke arena skating. Tempat itu tidak terlalu ramai pengunjung seperti biasanya, hanya ada sekitar belasan orang saja. Helwa kembali menatap Ahlan yang masih mendongakkan wajahnya ke atas dengan mata terpejam. Helwa membunuh jarak, dan secepat kilat ia mendaratkan hidung bangirnya ke peli Ahlan. Tamparan. Pasca kejadian di mall kemarin, Helwa jadi rajin belajar, di samping karena Ahlan yang nyuruh. Bahkan tak segan-segan Ahlan memberikan pelajaran tambahan di rumah, yang ditanggapi girang oleh Helwa sebab menurutnya bisa berduaan terus dengan Ahlan. Ini Ustadz, tugasnya udah selesai semua. Helwa meletakkan buku tugasnya di meja Ahlan, lalu ikut duduk di kursi sebelahnya. Ahlan beralih memeriksa tugas Helwa yang sebelumnya sibuk mengetik di laptopnya. Sedangkan Helwa menopang dagunya dengan sebelah tangan sambil menatapi wajah Ahlan.
Nilai matematika kamu bagus, bahkan paling tinggi di atas rata-rata, tapi kenapa kamu selalu ingin bolos saat jam matematika? Ahlan bertanya dengan tatapan masih fokus meneliti tugas Helwa. Helwa mengedikkan bahunya. Entahlah, aku bisa tapi aku tidak menyukainya. Kok bisa? Kali ini Ahlan menoleh. Nggak tahu, bahkan dulu aku sempat mau nyari sekolah yang sekiranya nggak ada matematikanya di situ. Jelas Helwa. Alasannya? Nggak punya. Ahlan hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Teruslah belajar ujian kelulusanmu sebentar lagi. Oke, siap. Helwa mengacungkan jempol seraya menguap. Ahlan mengusap-usap rambut Helwa. Tidurlah duluan, aku masih mau menyelesaikan ngetik dulu. Helwa mengangguk. Lalu beranjak menuju kasur dan menghempaskan tubuhnya. Ustadz. Panggil Helwa sambil menatap langit-langit kamar. Hema Ahlan masih fokus mengetik. Ustadz sering bikin aku baper tahu. Ya walaupun aku orangnya emang baperan sih. Helwa berceloteh. Tapi jujur Ustadz, aku nyaman banget sama Ustadz. Nggak tahu kalau Ustadznya ke aku gimana. Secara aku nakal ya Ustadz. Jauh dari ekspektasi Ustadz. Imbuh Helwa. Bener kan Ustadz? Sampai Ustadz pun gan kayaknya untuk nyentuh aku. Ahlan hanya menanggapi celoteh Helwa dengan senyuman. Walaupun Ahlan tahu Helwa takkan melihatnya. Ahlan menyudahi ngetiknya, membereskan berkas-berkasnya lalu melangkah ke kasur membaringkan tubuhnya di samping Helwa. Ahlan tersenyum ternyata Helwa sudah tertidur. Ia membetulkan selimut Helwa. Lama Ahlan memandanginya, lalu Ahlan menarik Helwa, menidurkan kepala Helwa di bahunya. Sebenarnya yang kamu katakan tadi, kamu menceritakan perasaanku Helwa. Ahlan mengelus pipi Helwa lembut. Devesta memang jika Ahlan memungkiri bahwa ia tak memiliki perasaan pada Helwa. Saat Helwa selalu bilang baper, sebenarnya Ahlanlah yang sering dibaperin oleh Helwa. Dan untuk mengenai hal ketak-tertarikan untuk menyentuh Helwa, hanya Tuhan dan Ahlan yang tahu bagaimana Ahlan menahan diri untuk tidak menyentuh Helwa di setiap waktunya, terutama di malam pertama setelah akad, di mana saat itu Helwa menampakkan lekak-lekuk tubuh indahnya, yang merupakan hal pertamanya bagi Ahlan, dan itu, semua Ahlan punya alasan tersendiri. Ustadz mau kemana? Pagi-pagi udah rapi. Hari Minggu lagi? Helwa menghampiri Ahlan yang tengah merapikan diri. Aku mau keluar sebentar, ada urusan. Jawab Ahlan sambil memasang jam tangan. Ikut ya, Helwa mengedip-ngedipkan matanya. Ahlan hanya tersenyum sambil mengusap pelan pucuk kepala Helwa. Di rumah aja ya. Seketika Helwa langsung manyun. Bosen Ustadz. Ya udah, nanti keluar juga. Pergi ke rumah Ara biar nggak bosen. Helwa masih manyun sambil melipat tangannya ke dada. Atau kalau nggak pergi ke minimarket belilah jajan dan minuman yang kamu suka. Ahlan membuka dompet dan mengulurkan sejumlah uang pada Helwa. Dah berasa lagi buju anaknya saja Ahlan. Helwa menggelengkan kepala. Gak usah Ustadz, aku ada kok uang jajan. Dapat dari mana? Dari ayah. Ahlan tampak menghembuskan nafasnya, lalu menarik Helwa untuk duduk di pinggir ranjang. Mulai sekarang jangan lagi terima uang dari ayah ya, nasihat Ahlan dengan lembut. Memang kenapa? Karena sekarang kamu istriku, tanggung jawabmu sekarang aku. Ucap Ahlan kalem sambil tersenyum, Helwa hanya berohria. Seperginya Ahlan, Helwa langsung ke minimarket dengan bersepeda. Setibanya di sana Helwa langsung memilih aneka snack dan minuman. Sedang asiknya memilih tiba-tiba. Helwa. Seseorang memanggil. Helwa segera menoleh Hufair ujarnya pelan, namun kaget. Hufair sendirian tampak berbelanja, Helwa segera memalingkan wajahnya tampak cuek. Helwa. Panggil lagi Hufair yang kembali dicuekin oleh Helwa sambil sibuk memilih makanan. Helwa, please come back to me. Helwa segera menoleh menatap Hufair. Aku ada penyakit alergi sama yang namanya mantan, ludah yang sudah kulepeh takkan kujilat lagi.
Setelah mengatakan itu Helwa segera pergi ke kasir, tak menghiraukan Hufair yang memanggilnya. Karena terburu-buru, Helwa tak sengaja menabrak seseorang, dan ternyata orang itu Hulia sedang bersama seorang pria. "Jalan itu pakai mata ya?" Hardi kuliah sengit. "Lah, kamu lihatnya aku pakai tangan sambil ngesot gitu," jawab Helwa tak kalah sengitnya. "Ih, kamu tuh ya." Hulia tampak ingin mendornol nenegram Helwa namun segera ditahan oleh pria yang bersamanya. "Udah dong sayang, lagian dia nggak sengaja," ujar pria tersebut, lalu beralih menatap Helwa. "Maafin calon tunangan saya ya Mbak." "Apa? Gak salah dengarkan aku." Helwa tampak terkejut dengan ucapan terakhir sang pria. Dipandanginya Hulia ingin mencari kebenarannya. Namun Hulia hanya melengos tampak malas. "Gak kok, kami memang mau tunangan, memang kenapa?" tanya sang pria tampak bingung. "Gak apa-apa sih, cuman aku saranin jangan mau kamu sama Huyul. Dia ini aslinya mak lampir versi wajah glowingnya." Setelah mengatakan itu Helwa segera berlalu, dalam hati ia merasa senang juga sih